Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kesayangan kita, Judi Jurnal Digital. Baik teman-teman Judi semua, kali ini kita akan membahas terkait dengan lagi-lagi yaitu penipuan online ya. Jadi berhubung sekarang itu adalah eranya adalah era digital, banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, terutama yaitu melalui online. Jadi seperti pembelian online, itu banyak sekali terjadi seperti itu ya. Itu harus kita basmi. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan eh, mencari solusi gimana kita biar itu tidak merajalela ya. Jadi ceritanya di sini kita akan basmi, kita akan membantu dalam menangani kasus ini dan kita sampaikan kepada aparat yang menangani masalah ini. Jadi kita di sini mungkin sebagai masyarakat Indonesia kita andil untuk melaporkan nomor-nomor penipuan itu supaya tidak akan merajalela lagi menipu yang belum-belum tertipu. Ya, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih kita melaporkan penipu-penipu itu terutama melalui rekening-rekening yang mereka pakai ya. Terutama ini adalah jual beli melalui online. Di sini teman-teman ini kemarin ada cerita ya dari teman saya itu yang habis kena penipuan online karena dia beli sesuatu. Makanya di sini saya berikan evaluasi bagaimana caranya membasmi atau meredamkan penipu-penipu itu supaya dia tidak bisa lagi terus bergerilya ya untuk menipu yang lainnya. Baik, yang pertama kita di sini akan melakukan cek rekening. Jadi apabila kita melakukan atau membeli sesuatu yang itu melalui online, ada kecuali yang di seperti di Shopee, Lazada itu sudah valid ya kalau misalkan itu sudah aman. Tapi kalau misalkan itu kita melakukan beli online melalui Instagram atau sebagainya itu biasanya itu masih waspada, perlu diwaspadai. Sehingga di sini kita akan melakukan lacak. Jadi kita akan melacak apakah nomor itu yang dipakai itu adalah nomor penipu atau bukan. Jadi pastikan sebelum kita sebelum kita mentransfer atas barang belian kita, kemudian kita disuruh transfer, maka yang harus kita lakukan untuk memastikan apakah dia menipu atau bukan, kita harus cek dulu nomor rekeningnya ya. Misalkan ini adalah salah satu teman saya yang kemarin tertipu. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke ini yaitu ke Kemkominfo, yaitu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi pada saat kita melakukan pembelian secara online kemudian kita disuruh transfer jumlah uang yang kita beli, maka langkah yang pertama adalah kita melakukan cek rekening yang bersangkutan tadi, yaitu coba kita melakukan cek verifikasi di sini. Kita masuk rekening, masuk situsnya ini, Kemkominfo ya, kita klik di sini, saya klik. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Inilah langkah-langkah supaya kita tidak tertipu ya. Jadi pastikan sebelum mentransfer kita harus mengecek dulu di situs ini. Lalu kita kemudian akan melakukan periksa rekening ya, periksa rekening apakah rekening itu terdaftar sebagai rekening online, terdaftar sebagai rekening penipuan apa bukan. Ya toh kita bisa cek di sini ya, periksa rekening ini kita cek baik ini kita kemarin saya dikirimi teman saya itu karena dia tertipu, maka saya akan coba melakukan pengecekan. Eh, ini adalah nomor rekening yang dipakai, yaitu adalah Bank BRI. Baik teman-teman ya, kita coba cek. Ini kita cek di sini. Kemudian nama banknya adalah Bank BRI yang dipakai. Kemudian nomor rekeningnya dia tuh adalah ini ya. Saya bukan robot, saat centang di sini. Kemudian cek sekarang. Nah, teman-teman di sini itu hasilnya kayak gini ya. Ini adalah apa namanya, hasil dari nomor rekening yang saya masukkan tadi. Nama pemilik rekening adalah Yismanida. Ya, itu udah terlacak bahwa pemilik rekening itu adalah Yismanida. Kemudian ini kita lihat dulu, lihat lagi di bawahnya itu ada riwayat pelaporan. Nomor rekening yang Anda cari pernah dilaporkan dengan dugaan tindak penipuan. Jadi teman-teman di sini sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa ngecek loh sebelum kita melakukan transfer kita cek. Ternyata dia sudah dilaporkan satu kali oleh pihak-pihak
terkait ya. Berarti nomor ini pernah digunakan untuk apa namanya menipu. Sehingga teman-teman harus waspada pada saat membeli sesuatu kemudian kita apa namanya secara personal online bukan melalui Lazada atau Shopee dan sebagainya. Kita wajib mengecek ini dulu supaya kita tidak tertipu ya. Nah, seperti itu. Pada saat teman-teman ngecek seperti ini, tak jamin teman-teman tidak akan beli karena ini sudah dilaporkan sebagai rekening penipuan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang sering belanja online teman-teman ya seperti itu. Kemudian bagaimana apabila kita tertipu, kemudian kita cek rekening di sini tapi belum terdeteksi bahwa rekening itu penipuan, maka sesuai dengan topik kali ini kita akan sedikit membantu dalam membasmi para penipu ya seperti itu. Nah, maka harus kita lakukan ini adalah seperti ini teman-teman. Kemarin ada teman saya juga yang tertipu, ya toh kita akan coba cek lagi apakah nomor rekeningnya itu rekening sudah didaftarkan sebagai rekening penipu apa bukan. Ini adalah nomor rekeningnya, dia pakai Bank Mandiri. Saya akan melakukan cek yang kedua kali ya, periksa rekening. Teman saya itu dia membeli iPhone kemudian ternyata ditipu. Saya klik di sini pakai Bank Mandiri, kemudian di sini rekeningnya. Dia ditipu dengan nomor ini kawan-kawan ya. Kita cek sekarang. Di sini tertulis NA ya. Itu berarti belum pernah ini nomor ini juga belum pernah dilaporkan terkait tindak penipuan apapun, sehingga karena ini adalah nomor rekening yang juga menipu, maka kita wajib melaporkan supaya nanti dia tidak akan terus bergerilya. Jadi caranya melaporkan itu gini kawan-kawan ya. Ini udah pasti rekening penipuan karena teman saya adalah jadi korban. Jadi kita akan melakukan pembasmian dengan cara melaporkan. Jadi kita di sini ada laporkan rekening ini ya. Kita klik di sini. Kemudian eh, memasukkan data nomor rekening yang dilaporkan adalah bank. Nama banknya adalah Bank Mandiri. Kemudian nomor rekeningnya ini. Selanjutnya kemudian nama rekening ini ya memasukkan biodata yang dilaporkan. Nama rekening yang dilaporkan itu adalah kita lihat di sini lagi. Mayuni PT Pegadaian. Jadi kita nanti tulis di situ namanya adalah Mayuni PT Pegadaian. Mayuni PT Pegadaian. Seperti ini teman-teman ya. Mayuni PT Pegadaian itulah namanya. Kemudian nomor telepon yang dilaporkan itu adalah ini. Ini adalah kiriman dari teman saya teman ya. Jadi saya membantu untuk melaporkannya aja. Ya, jadi ini adalah memasukkan biodata yang dilaporkan, nama rekeningnya adalah ini, nomor telepon yang dilaporkan ini, kemudian kategorinya adalah penipuan transaksi online. Saya klik di sini,
Kemudian jumlah kerugiannya itu adalah 2.200.000. Kemudian sumber medianya adalah Instagram. Kemudian eh, detail sumber medianya kita klik aja. Kemarin saya sudah dikirimi teman saya ini. Jadi kita masukkan di sini. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, lalu masukkan di berita pelapor. Jadi kita di sini masukkan aja eh, warga Surabaya. Saya masukkan aja. Saya di sini memasukkan warga Surabaya. Nomor telepon pelapor bisa pakai punya aku aja 08. Ini saya isi 0 aja. Ini karena saya tidak bawa KTP jadi saya masukkan aja 00. Kotanya adalah ini juga kita isi kotanya kota Surabaya. Ini kok susah ya nulis kota ini. Kota Surabaya. Ini yang muncul kebanyakan Surakarta, Tegal. Aduh, ini oke lah saya masukkan aja di sini kota Surabaya karena susah ya. Jadi ini ya, oke. Kemudian selanjutnya, ini kita dimasukkan kronologi, tulislah kronologinya yaitu adalah saya singkat aja teman-teman ya karena ini adalah hanya sebagai apa namanya informasi aja. Jadi saya tidak akan terlalu detail. Tapi kalau teman-teman nanti mau memasukkan secara detail ya lebih bagus. Oke ya, jadi seperti ini. Klik selanjutnya. Kemudian memasukkan foto KTP. Waduh, ini disuruh memasukkan KTP karena saya tidak eh, bawa KTP. Saya juga saya coba klik submit.
aja teman-teman ya, karena saya tidak bawa KTP dan saya juga tidak memfoto KTP saya sebelumnya di HP ini. Saya submit aja. Nah, teman-teman, ini disubmit mungkin kurang KTP ya. Ini karena kurang KTP, jadi ini tidak tidak ke submit sebab saya tidak memasukkan KTP. Tapi paling tidak teman-teman di sini tahu gimana cara melaporkannya, dan saya harap kita tidak jangan takut untuk melaporkan karena kita benar ya. Jadi jangan takut, tidak apa-apa kalau misalkan harus memasukkan KTP, tidak apa-apa, nanti juga kita nggak ditanyai kok. Yang penting kita menyelamatkan teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak tertipu. Yuk teman-temannya. Jadi untuk ke depan teman-teman kalau misalkan mau beli online, mohon untuk dicek dulu sebelum transfer. Kalau memang kita sudah terlanjur ditipu, kemudian cek rekeningnya di sini dia tidak tergolong sebagai rekening penipu, maka kita harus laporkan bahwa itu rekening penipu di halaman sini. Maka semuanya nanti akan aman dan penipuan itu akan terkendali dan tidak mengenai yang lainnya. Gitu aja teman-teman yang bisa sampaikan yang saya bisa sampaikan di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mohon untuk bantu perkembangan channel saya berikutnya untuk like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa komen dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat lagi ya. Gitu aja teman-teman, salam jurnal digital.